Halo semua, kembali lagi di channel Nyantai dengan gue Ali. Dan pada video kali ini cukup unik dan spesial juga, karena sebelumnya gue udah sempat nanya saran kalian. Tadinya tuh gue nanya apakah kalian tertarik buat tahu gear-gear yang gue pakai kayak mouse gaming atau gitu ya. Ternyata turns out-nya orang-orang pada suka tentang setup yang gue pakai kali ini. Ya udah, jadi di video kali ini gue bakal jelasin setup gue yang gue udah siapkan ya, barang-barang teman-teman di sini yang bisa jadi setup buat gue syuting kayak gimana aja, apa aja di sana yang ada di situ, harganya berapa aja, nanti gue bakal jelasin. Tapi seperti biasa, sebelum kita membahas itu, kita harus bumper dulu. Halo semuanya, di video spesial Nyantai kali ini mungkin gue langsung bakal jelasin aja apa aja yang ada di atas meja gue. Tapi sebelum itu mungkin gue bakal memperkenalkan dulu untuk channel ini. Jadi di sini adalah channel teknologi yang bahasnya tuh nyantai aja, nggak bakalan bikin pusing, semoga ya gitu ya. Dan kita juga sering ngebahas hal-hal tentang laptop, terus juga ada PC, ada juga gear gaming atau enggak gadget-gadget lainnya. Jadi kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu dan pastiin juga aktifin notifikasinya ke all biar kalian tahu ada informasi terbaru dari kita. Dan mungkin juga buat kalian yang ingin join lebih dalam ngobrolin tentang teknologi, bisa aja nih join Discord kita yang linknya ada di deskripsi. Di sana banyak banget teman-teman yang udah join. Kalian bisa share informasi, sharing rekomendasi, atau enggak cuma sekedar ngobrolin hal penting juga bisa di sana. Oke, pertama-tama ini mungkin kayaknya gue bakal cerita sedikit dulu tentang setup gue kali ini. Setup di sini sebenarnya ya nggak ada konsep awalnya. Sebenarnya tuh ya di setup meja gue atau nggak di ruangan gue ini cukup dinamis ya. Karena gue sama si Cimeng sendiri itu kayak kadang suka BM, kadang bosen juga sama setup yang udah ada. Jadi ya untuk saat ini, inilah setup yang menurut kita tuh udah paling oke lah untuk saat ini. Gue suka dimana depan gue tuh langsung lihat ke jendela. Terus di setup pun juga kelihatannya cukup minimalis, cukup simple ya. Ya semoga aja simple buat kalian juga gitu ya. Tapi hal yang paling gue suka di sini, gue nggak cuma sekedar kayak ngikutin, ambil inspirasi dari beberapa channel lain, lokal ataupun luar, tapi gue lebih suka di sini ada beberapa part yang gue suka untuk di DIY-in, gue kreasiin sendiri. Jadi agak sedikit berbeda, tapi gue lebih suka lah melakukannya. Ya, yang pertama ya seperti biasa di bagian mejanya ini. Mungkin dari beberapa komen dari kalian juga ada yang salvo juga ya sama mejanya. Kok mejanya bisa begini ya? Ini model meja apaan gitu ya? Ya sebetulnya untuk meja yang gue pakai di sini itu adalah mejanya IKEA Linmon. Ya udah gitu aja gitu, nggak ada yang beda. Tapi yang uniknya di sini, dia ini menggunakan dua buah meja sekaligus. Yang pertama ini Linmon ukuran 150 x 75 cm. Yang di bawah ini adalah ukuran 120 x 60 cm. Jadi ini nggak nyambung sebenarnya. Ini ya udah terpisah sendiri. Ini ide dari kameramen gue, si Cimeng. Dia tuh punya ide buat b-roll yang mana gue jadi suka gitu ya. Jadi gue suka di atasnya benar-benar clear banget, di bawahnya baru ada mouse, keyboard, sama desk mat gue. Ya kadang-kadang ada aksesoris kayak buat naruh handphone gue di bawah juga bisa. Oke, meja selesai, lanjut ke gear-gear gaming gue. Yang pertama gue bisa pakai ya pasti bagian mouse-nya dulu. Untuk mouse ini sebenarnya mouse secondary gue pakai Logitech G304. Kadang gue juga pakai Logitech Superlight ya, G Pro Superlight. Ini keduanya bagus banget. Ini pilihan murahnya, Superlight itu pilihan yang cukup mahalnya, dan keduanya itu memiliki performa yang mantep gitu ya. Ya gue udah nggak mau komentar apa-apa lagi, itu gue suka banget gitu ya. Jadi kalau kalian pengen bisa aja cek review gue di channel Senja, itu komplit banget ya. Mungkin gue kasih satu videonya di sini. Tapi yang pasti untuk Logitech ya kayak gimana ya, semacam mouse endgame lah ya. Kalau kalian udah nyobain Logitech yang satu, kayaknya nggak bakal ganti lagi. Kecuali ada sesuatu yang inovatif lagi gitu ya. Next, di bagian keyboard sini gue menggunakan keyboardnya Rexus Daxa ya, M84 Pro ya, kalian bisa lihat di sini. Dan ini nggak cuma sekedar keyboard biasa aja. Sebenarnya gue udah pengen bikin video tentang keyboardnya, keyboard mode-nya gue tentang M84 ini, tapi kayaknya nggak jadi gitu ya. Karena gue cukup mager juga untuk menjelaskan satu persatu. Tapi di sini singkatnya aja gue bakal jelasin. M84 ini gue udah mod, gue udah ganti switchnya diganti loop ya. Nggak sih, bawaannya udah getaran kuning, tapi gue ganti. Oh, gue cuma loop aja si getaran yellow-nya ini, terus sama stepnya gue rapihin lagi, gue kasih loop juga. Dan di bagian luarnya ini, cover di bagian case sama keycapsnya ini gue lapisin lagi pakai kertas sif. Jadi biar senada sama meja gue. Kelihatan aja kalau kalian lihat dari shooting b-rollnya itu kayak senada gitu. Kayak menurut gue sih, gue pribadi gue bilang keren gitu ya. Gue suka, jadi satu tema. Tapi kalau kalian nggak tahu gimana, tapi ya untuk gue yang udah nge-stikerin itu satu persatu, ya gue puas lah dengan hasil yang udah gue lakukan.
Oke, next di bagian dashmat-nya. Dashmat di sini baru juga, ini gue dikasih sama Rexus ya. Ya sebenarnya semuanya dikasih sih ya, kecuali meja gitu kayaknya ya. Di sini dashmat ini gue dikasih sama Rexus Daksa ya. Daksa Mat kalau nggak salah, gue lupa harganya itu murah 150.000, tapi kayak sekarang udah rare. Ya, gue suka juga. Di sini gue dapat inspirasinya dari si Al juga rekomendasiin gue, anak magang kita, rekomendasiin dashmat ini keren gitu. Gue suka dengan kualitasnya, tebal juga, jadi ya udah punya nilai yang bagus lah. Untuk harga cuma 150.000 aja. Next. Oke, selanjutnya untuk di bagian headset gaming. Headset yang gue sering pakai di sini saat ini gue pakai headsetnya si Fantech MH60. MH berapa kalau nggak salah? MH90 Sonata. Ini nggak tahu kenapa ya, awalnya gue cuma nyindir, tiba-tiba gue jatuh cinta sama headset gaming ini. Gue sering pakai juga di bawah kalau lagi main game bareng teman-teman gue. Ini kualitasnya enak banget, dan mic-nya apalagi surprise ini untuk harga 600 ribuan itu worth the money banget gitu ya. Nggak bakalan rugi lah kalau kalian beli ini, apalagi setiap kalian pembelian headset gaming ini kalian bisa mendapatkan headset stand lagi. Tapi sayangnya gue nggak pakai di video ini. Next, di bagian audionya gue nggak cuma sekedar colok ke laptop gue aja, tapi gue pakai DAC lagi, yaitu DAC-nya dari si Zowie digital analog converter ya. DAC-nya ini gue dari Zowie Vital dengan harga yang saat ini cukup random lah ya. Mungkin udah nggak banyak dijual, jadi harganya ada yang murah, ada yang mahal. Termurahnya sih 2 juta, yang mahal bisa sampai 6 juta. Gue nggak tahu sih harga sekarang yang paling bener itu berapa. Tapi selama gue pakai di sini gue suka banget karena dia itu ada auto switch untuk headset sama speaker gue. Jadi nggak ribet lagi mesti ubah kontrolnya dari Windows ya. Tinggal switch, pencet touchscreen-nya aja, itu bakalan bisa ngatur semuanya di situ. Dan gak cuma itu aja, kita bisa ngatur bass ataupun treble, dan juga video mic-nya, volume mic-nya itu bisa diatur dari si Zowie Vitalnya. Itu worth the money banget. Kualitasnya juga oke untuk di urusan audionya. Dan untuk speakernya juga ya, tadi gue udah mention gue pakai speaker di sini itu gue taruh di bawah ya. Sebenarnya nggak kelihatan, cuman gue taruh bawah aja sebagai sandaran kaki sama buat naruh biasa aja gitu. Jadi nggak terlalu gue pentingin untuk displaynya seperti apa. Dan speaker yang gue gunakan di sini adalah menggunakan Tonet Thunder Kurbis. Ini sebenarnya udah kita beli lama dari channel ST ada gitu ya, itu udah pakai speakernya, cuman sekarang karena speaker yang nggak dipakai lagi, gue pakai di meja gue. Dan yang spesial lagi di sini untuk meja IKEA-nya sendiri ya, gue nggak cuma sekedar meja IKEA yang diubah gitu aja gitu ya, yang beli dari IKEA dipakai udah gitu aja, nggak cuma gitu. Pertama, gue milih kaki yang bisa di-adjust. Pertama dari kakinya ini, kaki warna hitam yang mungkin ada di birol, itu gue pilih yang untuk ukuran meja gedenya, pakai meja kaki si Olof punya. Dia tuh bisa di-adjust ketinggiannya, jadi nggak cuma satu tinggi aja, dan hasilnya ya gue juga bisa di stack up kayak gini, jadi kelihatan lebih rapi lagi. Dari daun meja sendiri pun gue juga bosen gitu ya, mau warna putih, hitam, ala-ala kayu atau gimana. Jadi gue menemukan inspirasi juga dari Instagram ya, dekorasi rumah gitu. Dia itu menggunakan stiker tambahan untuk melapisi di bagian meja ini. Di sini gue udah pakai stiker dari Kertasif ya, mungkin nanti gue kasih linknya di bawah. Dia ini harganya murah banget. Terus juga teksturnya banyak banget gitu ya, dan pemasangannya juga simpel, kualitasnya pun nggak kalah jelek juga. Ini bagus, mungkin di sini ini kesalahan gue aja pas masangnya gitu. Tapi ya kalian bisa lihat di sini gue udah pasang 2 buah lapis, ini warna konkrit ya, yang ini warna semen hitam kayaknya sih ya, gue lupa namanya apa. Ya pokoknya tipe-tipe batu lah gitu ya. Jadi lebih kayak clean, minimalis, satu tema juga sama jendela gue, jadi kelihatan lebih nyaman. Selanjutnya untuk urusan mic, di sini mic yang selalu nangkring, yang mungkin banyak banget dari kalian yang komplain ya, karena penempatannya itu nggak rapi. Sebenarnya sih rapi gitu ya. Kalian bisa lihat aja di sini. Ya di sini gue bisa muter-muterin ya, bisa taruh yang kalian pengen gitu. Kadang gue mau taruh di sana bisa, dipojokin ke tembok juga bisa. Jadi ya gue bisa bilang ini fleksibel banget. Dan kualitas mic yang gunakan adalah mic Silviosa dengan kualitas yang menurut gue untuk harga 500.000 itu worth the money banget, udah jelas banget. Tapi sayangnya untuk standnya, gue baru tahu itu harganya cukup mahal. Itu armnya dari Rexus ataupun Daksa ya, Rexus Arm Mic dengan harga yang saat ini gue lihat di internet itu harganya 1 juta. Lebih mahal standnya dibanding mic-nya. Waduh, gue juga baru tahu gitu ya. Tapi nggak apa-apa, armnya itu worth the money juga karena memang nggak menggunakan spring punya gitu ya, nggak kayak yang biasanya. Jadi ini benar-benar sturdy juga, enak buat diputer-puter, nggak bikin ganggu juga gitu ya. Dan ya udah, lanjutnya ke bagian monitor. Monitor di sini sebenarnya gue pakai cuma satu aja, cuman karena
sebentar lagi atau enggak nanti ya, kayaknya gue bakal review monitor ini. Jadi gue taruh di setup gue. Ya kesempatan juga lah buat video ini. Jadi ikatan lebih spesial gitu ya, lebih mahal gitu. Padahal mah ini bukan punya gue. Dan yang monitor gue pakai saat ini adalah monitor Gigabyte G34WQC kalau nggak salah ya, G34WQC Gigabyte, monitor curve punya 34 inci di harga 7,5 juta. Itu monitor wide curve juga yang memiliki akurasi warna menurut gue oke banget. Nggak cuma buat di main game, tapi buat di creative editing juga masih enak. Jadi akurasi warnanya udah tinggi, refresh rate-nya udah lumayan tinggi juga, jadi udah all rounder lah ya untuk sebuah monitor wide. Dan ngomongin soal monitor di sini, ini monitor yang bakal gue review. Mungkin beberapa hari selanjutnya bakalan tayang videonya. Jadi di sini ada monitor Mobius, monitor BenQ Mobius IX2710S yang baru aja keluar juga. Ini ada seri upgrade-nya dari IX2710 yang mana dia ini memiliki refresh rate 195 Hz, tapi akurasi warnanya udah ganteng banget. Ini worth money kayaknya, dengan fitur-fitur tambahan lainnya juga yang bisa kalian pertimbangkan. Ya untuk video lengkapnya nantilah, beberapa hari selanjutnya bakal tayang untuk monitor yang satu ini. Ini mantep banget ya. Dan di bagian aksesoris monitornya di sini juga udah ada nangkring ya. LED bar sama webcamnya yang gue udah pasang terus-menerus, yang jarang dicopot. Paling webcamnya kalau dicopot ada reviewan webcam lain gitu ya. Dan untuk LED screen bar ya di sini gue pakai LED-nya Baseus. Ini kenapa gue pakai ini? Pertama gue itu suka sebel ya, kadang gue syuting tapi di bagian meja itu gelap. Jadi gue cari cara-cara biar bisa terang gimana, tapi gue dapet inspirasi dari internet. Banyak banget nih kayak setup ini ya, setup rekomendasi gitu, maksudnya setup show off gitu pada pakai LED bar. Gue cari-cari di internet, nyata di sini ada yang jual. Harganya cukup pricey ya, dari Baseus di harga 350 ribuan, tapi worth banget. Dia ini bisa nerangin area meja gue, tapi nggak nerangin mata gue, nggak bikin silau mata gue. Ini gue sengaja diatasin aja biar kelihatan area ininya, area LED-nya. Tapi sebenarnya kalau di penggunaan normal dia ini nggak perlu sampai ngedangak seperti itu. Dan untuk webcam yang masih gue suka sampai sekarang, masih gue pakai sampai sekarang, itulah Nemesis Albatros A95. Ini webcam 2K, punya performa yang mantep banget. 2K-nya itu bagus banget, muka gue itu detail banget. Ya ini bagus banget untuk sebuah webcam di harga 500 ribu. Bisa ngebantu banget kalau gue lagi keperluan Zoom meeting atau enggak lagi buat video call pakai webcam ini udah enak banget gitu ya. Dan yang terakhir, ya last but not least ya, itu adalah laptop gue. Ini laptop kesayangan gue yang dipinjam dari Asus ya, udah beberapa tahun, udah lama banget. Ini adalah Asus ROG GL504GS. Itu kalau di tahun rilisnya bisa dibilang ROG Scar yang paling mahal. Cuman sekarang harganya udah turun drastis ya, dari 40 juta terakhir gue cek itu cuma di 24 juta. Tapi untuk sampai saat ini worth the money banget. Performanya nggak ada habisnya, sampai sekarang masih gue pakai, nggak ada yang gimana ya, masih enak juga buat pakai main game terus editing, itu performanya masih mantep. Yang paling gue udah upgrade sedikit aja di dalamnya, gue ganti SSD aja gitu ya biar lebih ngebut. Oke, mungkin itu sih untuk di bagian setup meja gue. Gue nggak tahu sih ada yang miss atau enggak, cuman sejauh ini gue udah ngejelasin apa aja yang ada di atas meja gue. Ya kalau misalnya gue ngomongin soal kabel manajemen, kayaknya gue nggak bisa berharap banget untuk kabel manajemen. Pertama, gue itu nggak kayak gue lagi di kamar rumah gue, jadi gue nggak bisa men-set kabel gue serapi mungkin. Pastinya bakalan ada barang yang tuker-tuker karena kan gue juga nge-review barang, jadi ya udahlah. Setidaknya di atas meja tidak rapi, tapi kalau kalian lihat bawahnya itu sebenarnya cak adul, masya Allah gitu ya. Kemarin juga ada yang sempat nanya untuk apa enaknya sih kalau keyboard sama mouse itu di bawah gitu ya, nggak dekat sama layarnya, kayak kurang itu. Ya memang kalau untuk di some point gue juga agak mesti memikirkan gimana enak atau enggaknya pas di bawah ini. Ya sebetulnya untuk di basic penggunaan gitu ya, kayak buat ngetik atau nggak buat nyantai, desain setup seperti ini enak banget karena ini pasti di bawah dan lo agak ada jarak juga sama monitor, jadi lebih nyantai lah untuk dalam pekerjaannya. Jadi gue kalau bikin screen di sini gue lebih enak, nggak terlalu dekat sama layar, jadi penanda juga untuk istirahat mata gue gitu. Dan untuk sisi penggunaan juga gue lebih nyantai, lebih bisa senderan kayak gitu. Jadi itulah jawaban gue kenapa gue suka ada desk mat sama mouse sama keyboardnya di bawah ketimbang di atas ini. Dan sisi lainnya pun di atas ini lebih rapi, jadi kadang kalau gue bawa barang tambahan, kalau barang reviewan atau nggak bawa minuman atau nggak bawa tambahan lainnya gitu, jadi lebih luas lagi, nggak gampang berantakan. Seperti itu guys.
Ya mungkin gimana, kalian bisa consider untuk mengikuti setup gue, ya coba aja komen di bawah. Tapi untuk video selanjutnya tentang setup kali ini, gue ada barang spesial juga yang nantinya kita bakalan pakai buat mempercantik lagi setup kita di belakang ini. Jadi kalau kalian penasaran, stay tune aja, subscribe dulu channel sini dan aktifin notifikasinya ke all ya, biar nanti kalau ada videonya udah ready, udah tayang, kalian bisa langsung nonton, langsung komentar gimana upgrade dari setup kali ini. Stay tune di channel Nyantai dan terima kasih buat kalian yang udah nontonin setup gua kali ini. Dan jangan lupa juga buat komen kalau ada komentar sesuatu atau nggak mau nanya lebih dalam tentang setup yang gue pakai di sini, silahkan komentar aja di bawah. Dan juga untuk join Discord kita yang linknya di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di Nyandote, dan di sini ada gue Ali sebagai hostnya. Sampai jumpa di channel Nyantai. Sampai jumpa di video Nyantai selanjutnya gitu ya. Bye bye.